Warga Rusunawa, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara mendatangi pasar murah yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta Jumat pagi. Sebanyak 6 bahan pangan yang dijual dalam pasar murah ini, diantaranya daging ayam, daging sapi atau kerbau, telur, susu, ikan, dan beras. Di pasar ini daging ayam per kilonya dijual Rp8.000, beras berisi 5 kg dijual Rp30.000, daging sapi per kilogram dihargai Rp35.000, daging kerbau per kilogram Rp30.000, telur per papan berisi 15 butir hanya Rp10.000, ikan kembung Rp13.000 per kilogram, dan susu seharga Rp30.000 per dusnya. Pasar murah digelar untuk menstabilkan harga sejumlah pangan dan diperuntukkan bagi pemegang KJP Plus, Kartu Pekerja, Kartu Lansia Jakarta, PPSU, PHL, PJLP, dan penghuni rusun Pemda. Pembelian bahan pangan ini menggunakan sistem bayar gesek menggunakan EDC Bank DKI. Warga mengaku terbantu dengan adanya pasar murah ini. Selain murah dan hemat, juga dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ya alhamdulillah murah sih Mas. Biasanya kena berapa sih Bu kalau di pasaran gitu Bu? Kalau untuk beras kan juga mungkin sekitar 60 kali ya kalau sekarang kan. Kalau di sini lumayan antara 30 gitu, dagingnya 5 gitu. Daging sama susu. Oh, itu murah nggak sih Bu sini Bu? Murah lah. Berapa Bu kenanya Bu? Ya. Kalau susu ya kena 30, ayam 35. Oh, dibandingkan dengan harga pasar Bu, gimana Bu? Jauh nggak atau gimana Bu? Jauh banget. Warga berharap kegiatan pangan murah ini dapat sering dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat di tengah melambungnya harga sembako. Khairul Insan, JAK TV. Iya, pemirsa, kembali di Ruang Demokrasi tadi kita lihat begitu ya, Viti, ternyata masyarakat juga sudah merasakan begitu ya pada saat masuk bulan Ramadan, harga cenderung ada kenaikan sendiri begitu. Saya ke Pak Nawir Messi. Pak Nawir, oke, ini kondisi yang terjadi ini kerap menjadi anomali begitu ya ketika kita katakan pasar induk di Jakarta ini kadang-kadang menjadi barometer harga di beberapa daerah begitu. Seharusnya tidak boleh seperti itu gitu. Anda melihatnya gimana? Gini, sebenarnya bagus-bagus saja, cuman dia menjadi satu-satunya penentu harga, penentu supply di berbagai tempat di seluruh publik ini. Jadi harga petani-petani, pedagang di Sulawesi, di Kalimantan sana melihat pergerakan harga di pasar induk dan mereka refer ke situ. Ini lama-lama sebenarnya menjadi kurang sehat karena dia menjadi satu-satunya reference. Jadi karena itu muncul pemikiran bagaimana kalau dibentuk satu pasar induk yang lain sehingga ada competition antara pasar yang membuat referensi itu bisa beragam. Hingga itu tidak saja membuat membangun efisiensi jalur perdagangan, tapi juga membangun competition antar penyalur antar retailer. Tapi gimana daerah sendiri begitu, kebijakan daerah sendiri melihat kondisi ini, apakah sudah terwujud di beberapa daerah atau gimana? Sebenarnya pernah ada inisiatif untuk membangun di Jawa Timur dengan karakteristik yang ada di Jawa Timur. Begini, sangat kurang logis misalnya kalau beras dari Sulawesi Selatan yang begitu jauhnya ongkos angkutnya saja itu harus masuk ke pasar induk untuk didistribusikan ke daerah-daerah lain. Kenapa nggak di Surabaya saja didistribusikannya atau kenapa di daerah lain saja? Jadi pertimbangan geografi seperti ini harusnya mendorong pemerintah daerah lain untuk membangun hal yang sama, membangun infrastruktur yang sama dalam rangka itu tadi salah satu capaian yang diharapkan dari situ tidak hanya competition antar pasar tapi juga memperpendek mata rantai, mengurangi ongkos angkut, ongkos pindah tempat dari setiap barang. Karena ini hal yang sangat sangat tidak efisien. Meskipun misalnya pemerintah berhasil membangun infrastruktur, tapi tidak terbangun fasilitas-fasilitas itu di daerah, tetap saja efek dari infrastruktur itu tidak terlalu signifikan dalam membangun efisiensi pasar. Jadi saya kira itu menjadi sangat penting. Oke, menarik, bisa dijawab oleh Bu Eva. Oke, Bu Eva, infrastruktur yang sedang dibangun begitu ya, ternyata dampak positifnya begitu ya, ini belum terasa di beberapa daerah begitu. Jakarta begitu ya, ini masih notabene menjadi barometer begitu, referensi bagi beberapa daerah. Iya. Sebetulnya yang punya kemampuan untuk membangun pasar induk itu ya tentu di Surabaya karena Surabaya bisa melayani Indonesia bagian timur ya. Jadi aneh tadi kalau kemudian harga Makassar patokannya Jakarta yang jelas nggak masuk akal karena di Kediri aja surplus
beras, Pak. Betul. Jadi ngapain pakai ke sana? Betul. Kalau kemudian diputar di Jawa Timur, itu harusnya lebih stabil harganya. Dan kemudian tidak harus merefer ke Jakarta yang mungkin dinamikanya beda Kenapa belum dengan jalan Jawa begitu Timur. sejauh ini? Menurut saya ini soalan ya otonomi daerah ya, Pak ya. Ya. Otonomi daerah, sehingga prioritas di masing-masing daerah itu berbeda-beda. Nah, harapan saya dengan adanya Mbak Kofifa dan Emil yang baru ini itu lebih responsif terhadap kebutuhan untuk membangun economic pool yang baru di Jawa Timur untuk melayani dinamika pasar terutama komoditi pangan dan pertanian untuk di Jawa Timur yang sebetulnya merupakan sentral untuk Indonesia Timur. Jadi bisa melayani ke sana. Oke, Pak Sarman, ini bicara mengenai dinamika pasar sendiri begitu. Yang dihadapi sekarang gejolak dinamika adalah bawang putih sendiri. Oke. Ya, pertama gini, Pak Sarman. saya ingin jawab dulu tadi. Kemungkinan kenapa memang kiblatnya ke Jakarta masalah harga. Pertama, karena Jakarta itu boleh dikatakan 99% suplai pangan pokok itu ada dari daerah. Ya, di sini kan tidak ada sawah, nggak ada perkebunan. Jadi memang hampir 99%, bahkan 100% mungkin kita disuplai dari daerah. Mulai dari beras, sayur mayur, semuanya hampir disuplai dari daerah. Jadi kemungkinan itu akan menjadi suatu patokan harga, bagaimana pergerakan harga di Jakarta akan menjadi referensi di daerah. Tapi saya setuju misalnya kan bahwa sehat, Pak. ya jadi tidak sehat kan sebenarnya. Tapi saya setuju misalnya apakah tidak perlu per provinsi misalnya katakanlah di Sulawesi dibikin satu pasar induk yang menjadi barometernya, misalnya di Kalimantan 1, di Sumatera 1, ya di Jawa mungkin seperti katakanlah Jawa Timur dengan penduduk yang begitu besar, saya rasa nggak ada masalah. Sehingga memang kita lihat bahwa semua tidak kiblatnya ke Jakarta. Boleh kita katakan bahwa hampir seluruh komoditi kan mampir semua ke pasar induk dulu. Mulai bawang, sayur, semuanya lah pasti ke sana dulu. Sehingga memang pergerakan Probolinggo itu loh juga larinya betul, larinya ke pasar sana malah juga. shortage Betul. di Probolinggo. Betul. Kan Nah, sehingga memang terjadi semua kiblatnya melihat pergerakan harga di pasar induk. Nah, itu menjadi tidak sehat memang. Nah, kalau kita bicara masalah bawang putih, saya 2 bulan yang lalu kebetulan langsung saya berkomunikasi dengan teman-teman kita yang memang khusus menjualan ini. 2 bulan yang lalu di sana sudah terjadi kenaikan hampir 100% bawang. Bawang. Berarti kan ini dilihat psikologi pasarnya bahwa memang stok kita ini kurang. Sehingga terjadi apa? Terjadi anomali bahwa wah ini pasti akan menjadi gejolak. Maksud saya adalah ini perlu diantisipasi oleh pemerintah. Kan setiap tahun ini kan sudah terjadi rutinitas sebenarnya. Nah, tinggal bagaimana 2 bulan sebelum hari memasuki bulan puasa kita sudah harus menunjukkan ke pasar bahwa ini loh stok kita banyak. Karena pelan-pelan kita lihat daging dulu bergejolak, ternyata kan enggak lagi, ya kan? Nah, harga-harga ayam juga tidak lagi. Ini setahun ini yang menonjol adalah bawang. Memang saya bersempat komunikasi dengan Pak Dirjen bahwa memang dalam akhir bulan ini akan masuk sekitar 50 ton, kalau nggak tidak salah. Sedangkan kebutuhan kita 42 ton. Artinya itu akan mampu memenuhi pasar. Tapi kan kesannya saat ini sudah agak sedikit sudah agak telat. Psikologi pasar itu sudah merespon bahwa kita ini akan kekurangan gitu. Nah, walaupun di satu sisi kita lihat upaya untuk mengarah swasembada bawang putih itu akan ada di tahun 2021, itu rencananya begitu. Jadi saat ini memang kita lihat ada sekitar puluhan importir, syaratnya adalah ketika mendapat rekomendasi RIPH dan juga rekomendasi import harus menanamkan 5% ya daripada jumlah import yang diminta. Jadi ditargetkan tahun 2021 kita akan mengalami swasembada karena kita sudah membuat memiliki lahan sekitar 90 hektar lahan daripada bawang putih. Jadi ini perlu diantisipasi ke depan seperti itu. Saya ke Pak Nawir Messi. Pak Nawir Messi, ini kata-kata swasembada pangan sepertinya selalu menjadi angin segar begitu ya bagi rakyat Indonesia begitu ya. Tapi kenyataannya begitu ya. Sebagai negara agraris. Sebagai negara agraris begitu ya, selalu menjadi angin segar begitu. Tapi cita-cita ini sulit sekali terwujud begitu. Ini gimana, Pak? Ya, perlu ada konsistensi. Harus ada harus ada keinginan yang kuat yang dicerminkan dari kebijakan. Saya respon sedikit mengenai bawang putih, kewajiban menanam dalam negeri. Ini sebenarnya sebuah dilema, Pak Sarman. Kenapa? Karena
banyak komplain dari kawan-kawan yang sudah menanam di daerah, kemudian rekomendasi nggak keluar. Jadi ada ketidakpastian yang muncul dari proses kebijakan yang panjang itu ya, dari Menteri Pertanian ke Menteri ke Menteri Perdagangan, rekomendasi ini itu dan mereka harus invest dulu, kemudian nggak jelas dapat nggak gitu ya. Nah, mungkin ada baiknya itu diperbaiki dengan merefer pada performa masa lalu. Jadi ada impor tahun lalu gitu, sekarang diaplikasikan sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian seperti sekarang. Nah, ketidakpastian seperti sekarang itu menimbulkan persoalan-persoalan baru di lapangan. Persoalan baru itu salah satunya adalah rekomendasi keluar barang nggak ada, Pak. Jadi kita nggak bisa menutup mata dari persoalan-persoalan seperti itu. Nah, kembali kepada swasembada pangan, sebenarnya bisa saja, semua bisa sepanjang ada prioritas untuk memberdayakan petani. Jadi sepanjang ada kebijakan. Jadi jangan melakukan impor ketika produksi panen, itu membuat insentifnya sama sekali nggak ada. Jadi bangun insentif tata kelola yang baik. Saya yakin swasembada bisa kita capai di berbagai komoditas. Jadi bukan sekedar jargon menurut saya. Sepanjang ada keinginan yang dengan kebijakan-kebijakan yang support pertanian itu sendiri, petani itu sendiri. Oke, kita akan lihat bagaimana sih sebenarnya mapping atau political will dari pemerintah sendiri begitu ya, yang dibaca oleh masyarakat sendiri. Pemirsa, kami harus break kembali, jangan kemana-mana, kami akan kembali selepas pariwara.